Sebentar. Selamat sore, selamat malam semua untuk Bapak Ibu, Saudari dan Saudara dari Slovakia. Sekarang ini jam 3:10. Mungkin Bapak Ibu di Indonesia sekitar jam 8:10 ya, malam. Baik, saya sudah mempersiapkan bahan renungan kita untuk pertemuan kali kita ini. Temanya sudah disebutkan oleh Ibu Yulce tadi. Tiga salib, tiga kemah, tiga salib, dan pilihan bebas manusia. Di atas Gunung Tabor, Yesus berubah rupa. Di tempat ini, kisah perang abad ke-14 sebelum Masehi, masa pemerintahan Hakim Deborah antara Barak dan tentara Raja Yabin yang dipimpin oleh panglimanya Sisera mendadak tenggelam. Sebab wajah Yesus bercahaya dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Di atas gunung ini terlihat juga Musa dan Elia, dua orang berpengaruh dalam kitab Perjanjian Lama. Musa begitu populer dengan cerita pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Sedang kepopuleran Nabi Elia lekat dengan kisah pertempurannya menghadapi tantangan 450 Nabi Baal. Kisah kelaparan di Sarfat, juga kisah terangkatnya ke langit dengan kereta kudanya yang berapi. Keduanya di Gunung Tabor itu, oleh para penulis Injil, tampak sedang berbicara dengan Yesus. Dan kemudian sekonyong-konyong awan menutupi mereka, dan dari langit terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Tetapi beberapa saat kemudian, semuanya lenyap. Tinggallah Yesus seorang diri. Yesus, sebagaimana dilihat sebelumnya, Yesus seperti yang biasanya di tengah keseharian mereka. Hal menarik lain dari peristiwa Tabor itu adalah Suara Romo nggak kedengeran ya? bentar ya. Dipersilakan
Pastor Dedi. Halo, Petrus angkat bicara, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau biarlah di sini kudirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus ingin tetap tinggal dalam situasi penuh keajaiban dan mulia itu. Ia tidak ingin beralih. Ia bahkan rela untuk tinggal di luar kemah. Lantas mengapa Petrus tidak mau mengatakan 4 kemah saat itu? Setidaknya dari 4 kemah itu, salah satunya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan teman-temannya. Bisa jadi, sikap ada di luar kemah Petrus adalah pilihan paling umum dari orang-orang kecil dan sederhana dalam relasinya dengan Tuannya. Tepatnya pilihan paling khas seorang murid di hadapan Tuhan dan gurunya. Pilihan sikap ada di luar kemah kemudian dibahasakan penginjil Yohanes dengan kata-kata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu cerita Tabor. Di seberang sini berdiri dengan megah yang oleh orang-orang Yahudi dikenal dengan nama Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Di bukit ini, Golgota, Yesus pun berubah rupa. Ia tidak bercahaya dan berkilau kemilauan. Ia penuh dengan luka yang menganga dan berlumuran darah. Di sini, di Bukit Tengkorak, tidak ada cerita Musa dan Elia. Elia hanya sempat disurgakan oleh salah satu prajurit yang ikut menyesah dan menyiksa Yesus. Itu pun suatu keberuntungan yang diperoleh karena ketidaktahuan sang prajurit. Yesus berteriak dengan suara paraung, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau saja Yesus tak meneriakkan suara itu, dan kalau juga prajurit itu sedikit memiliki pengetahuan lebih tentang bahasa Aram, bisa jadi bahwa jangankan kehadiran fisik Elia, namanya pun tak pernah ada di atas bukit ini. Apapun itu, seruan Eloi, Eloi lama sabachthani menjadi versi baru dari seruan Gunung Tabor, sekaligus menjadi versi yang paling mengerikan dan menyesakkan. Seruan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, berubah menjadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di bukit ini juga tidak ada nama Petrus dan Yakobus. Tinggallah Yohanes seorang diri. Yohanes bersama ibunya setia berdiri di sekitar kaki salib sesaat sebelum guru dan Tuhannya wafat. Di bukit ini tidak ada cerita tentang 3 kemah yang hendak didirikan Petrus. Di sini hanya ada 3 salib. 3 salib yang disediakan para prajurit tanpa diminta, apalagi dibutuhkan. 3 salib itu diberikan dengan cuma-cuma. Di Golgota, di tanah milik Yusuf dari Arimatea ini.
kisah Musa dan Elia, atau cerita tentang keagungan Petrus, Yakobus, dan Yohanes lenyap di sapu debu bukit tengkorak. Tinggallah Yesus seorang diri, dengan tubuh penuh bilur luka dan darah yang mulai mengering. Sedang di samping kiri dan kanannya terpancang dengan setia dua penjahat. Kedua penjahat itu setia menemaninya hingga ia menghembuskan napas yang terakhir. Dua orang penjahat itu hanyalah penjahat. Mereka tidak semulia Musa dan Elia. Mereka pun tidak seluruh Petrus, Yakobus, atau Yohanes. Dari kacamata para humanis, moralis, ataupun politis, kedua orang itu tidak lebih dari setumpuk sampah dan debu di jalanan. Manusia yang tidak memiliki harga. Keduanya memang benar-benar penjahat dalam arti yang sebenarnya. Salah satu dari antara mereka bahkan masih sempat mencela dan menghina Yesus. Dengan penuh sinis ia berteriak, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Apapun itu, kedua penjahat itu tidak pernah lari meninggalkannya sendirian di atas bukit itu. Mereka setia bersamanya hingga kesudahannya. Dalam banyak refleksi Kristiani, diceritakan bahwa Yesus menanggung dan memikul dosa-dosa umatnya, termasuk dosa para murid Yesus atau siapapun yang masuk dalam bilangan umatnya. Tetapi kedua penjahat itu, setidaknya pada momen Via Dolorosa itu, menanggung dan memikul salibnya sendiri. Mereka menanggung dan memikul dosanya sendiri menuju bukit penebusan Golgota. Jadi apa yang telah mereka lakukan sudah lebih dari cukup untuk menerima kasih-Nya. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pilihan bebas manusia. Dalam banyak refleksi Kristiani, disebutkan bahwa Tuhan melawati dan berbicara dengan umatnya lewat berbagai macam cara dan peristiwa. Lantas, siapakah saya dan apa pilihan saya di jalan kepengikutan Yesus, Guru dan Tuhanku? Mungkinkah saya seperti dan atau ingin menjadi seperti Musa dan Elia? Ataukah mungkin saya seperti dan atau ingin menjadi seperti Petrus, Yakobus, atau Yohanes? Ataukah mungkin saya juga kerap berlaku seperti dan atau ingin menjadi seperti kedua penjahat itu? Pengalaman 3 kemah di Tabor, misalnya kebahagiaan, ujian, atau respek, kesuksesan, sehat, atau keberhasilan, dan hal positif lainnya, membuat kita mudah untuk menentukan pilihan, mungkin tanpa banyak pertimbangan.
Sedang 3 salib di Golgota, duka, kegagalan, sakit, atau kesehatan yang memburuk, ditinggalkan, terpinggirkan, atau pengalaman-pengalaman pahit lainnya, membuat kita berpikir lebih, bahkan dengan keseluruhan diri, dalam menentukan pilihan. Setia pada Tuhanmu, atau meninggalkannya sendirian. Pada suatu kesempatan, saat duduk bersama dengan sesama anggota komunitasnya, Suster Lucy bilang begini, kita harus saling menghargai, saling menjaga, saling menghibur, dan memperoleh petunjuk agar kita semua dapat duduk bersama di surga. Kita berkumpul untuk saling menguatkan satu sama lain. Namun tentu saja kita membawa dalam diri kita kelemahan-kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Lantas, siapakah saya sebagai sebuah pilihan hidup di hadapan Tuhan, sesama, dan kehidupan ini? Bapak, Ibu, saudari dan saudara, untuk setiap rahmat dan anugerah dalam hidup, bersyukur dan bergembiralah dalam iman bersama guru dan Tuhanmu, seperti kisah Tabor. Untuk setiap cobaan, tantangan, atau kepahitan dalam hidup, teguh dan setialah dalam iman bersama guru dan Tuhanmu, seperti kisah Golgota. Ingatlah bahwa dalam situasi hidup apapun, percayalah, Tuhan selalu ada bersamamu. Hadirkanlah Tuhan selalu di setiap momen hidupmu. Sebab hidup itu tidak hanya tentang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi hidup itu juga tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yakinlah bahwa kesetiaan imanmu pada Sang Khalik, pada Tuhanmu, akan membawamu pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tentu saja kita juga membawa dalam diri kita kelemahan-kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Tetapi dari kisah Tabor dan Golgota, mengulang refleksi Suster Lucy, kita memperoleh kekuatan baru untuk belajar, saling menghargai, saling menjaga, saling menghibur, dan memperoleh petunjuk-petunjuk baru agar kita semua dapat duduk bersama di surga. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Dedi untuk perenungan pada malam hari ini, yang bagi kami mungkin belum pernah terpikir kalau 3 kemah dan 3 salib itu bisa dihubungkan ya Pastor. Tapi pada malam hari ini
Kita makan juga. Izinkan saya mengambil sedikit kesimpulan untuk perenungan malam hari ini. 3 kemah, 3 salib, dan pilihan bebas manusia. 3 kemah dalam hal ini, kemah berbicara tentang bait suci, di mana pada bait suci itu, di kemah itu, Allah hadir. Seperti juga Allah hadir di Gunung Tabor. Dan saat ini Kristus Imam Besar kita, sampai saat ini, masih menengahi kita di dalam tempat kudus di sorga sana. Doa-doa kita mencapai tahta Tuhan pada jam doa harian kita, pada saat misa, dan sampai selama-lamanya Dia bersama dengan kita. 3 salib. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus diapit oleh 2 orang penjahat. Ada 2 pilihan saat itu. Pertama, pilihan hidup, dan yang satunya mati. Pilihan mati apabila seseorang berkeras hati dan tidak percaya. Dan pada saat ini bisa juga kita mati secara rohani. Kalau kita memiliki kehidupan, berarti kita harus menaati firman-Nya. Maka kita akan hidup di dalam Dia. Dan ketiga salib itu mengingatkan kita terhadap betapa besar belas kasih Allah yang sangat luar biasa. Dan pilihan bebas manusia, yaitu kebebasan yang sejati itu merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. Dan sejak manusia diciptakan di Taman Eden, dia sudah memiliki kehendak bebas. Nah, kebebasan manusia ini terluka oleh dosa. Maka hanya berkat bantuan rahmat Allah yang mampu menggerakkan hati manusia mendekatkan lagi kita kepada Allah. Pengalaman 3 kemah di Gunung Tabor adalah segala sesuatu yang Pastor tadi katakan, hal-hal yang positif, yang membahagiakan, yang menggembirakan. Semua hal sukacita. Di sini manusia tidak perlu pertimbangan. Kita semua pasti mau di sana. Kita pasti mau mengalami suasana Gunung Tabor. Pengalaman 3 salib di Bukit Golgota. Seperti Pastor katakan, itu suatu pengalaman yang negatif, kesengsaraan, sakit, penyakit, duka cita. Di sini kita dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan. Apakah kita memilih tetap setia mengiringnya, ataukah kita lari meninggalkan Tuhan? Who am I? Siapakah kita ini? Kita yang saat ini dihadapkan pada pilihan, baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia, berada dalam kehendak bebas. Ya, dalam segala situasi hidup kita, baik senang maupun susah, ingatlah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hidup ini selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Oleh karena itu, mari kita pilih jalan yang sempit, jalan yang kecil, yang kita tahu ujungnya adalah kerajaan sorga. Dan saya sangat senang, Pastor, pada malam hari ini, Pastor mengutip refleksi dari Suster Lucy McSmith yang meneguhkan iman kita lagi. Mari kita belajar untuk saling menghargai, saling menjaga, saling menghibur. Hingga suatu saat kita semua bisa duduk bersama di kerajaan sorga. Dan saat itu kita bersama-sama dengan Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu, karena kita masih punya banyak waktu, saya persilakan kepada